dulu ceritanya bagaimana kok bisa sesukses ini? Jadi sampai jadi dari seorang polisi yang pangkat terendah mulai tamtama. Saya dengar tamatan hanya dari SD. Ya, terus di situ saya ngepel, ya. Jadi pembantu. Iya, ya? jadi pembantu ya, nyuci piring, ya suruh bantuin tukang gitu. Susah sekali. Akhirnya saya nyerang lah ke main itu tembak-tembakan. Jadi kayak itu kayak mana mainan aja. Sempat ada korban dari pihak kita pas si ketut itu kena pecahan peluru AR itu kan, dia kalau peluru AR kalau ditembakkan itu hancur sampai air itu maaf aja nih, karena kurang air nasinya itu dikencingi itu. Kencingi untuk tambah itu. Jadi istilahnya orang kan tahunya setelah dukanya. Setelah kita setelah ini kan Pak, bagaimana sih perjuangan? Kalau kita membayangkan masa lalu itu sedih rasanya Pak. Satu orang pun kayaknya tidak ada yang mau berteman. Nggak ada Pak. Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya, Aibtu Purnawirawan Aji Supriyanto, dalam acara perdana podcast Tua-Tua Milenial. Untuk kali ini kita berkunjung dengan Pak Haji Parjib. Jadi Bribka Purnawirawan Haji Parjib, yang beliau sekarang sudah ada di depan saya. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah, ini baik. Teman lama ini. Lama nggak berjumpa Pak ya. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah sehat ya. Jadi anak-anak sukses semua sudah ya? Sudah keluarga semua? Alhamdulillah, anak-anak ada yang satu itu kedokteran. Kedokteran sekarang? Ya, yang satunya itu manajemen. Oh, manajemen. Ya. Anak berapa Pak Haji? Anak saya 2. 2 ya? Ya. Sekarang di Samarinda atau di luar Samarinda? Di satunya di masih koas di Sidoarjo. Oh, dokter yang kedokteran itu ya? Ya. Kedokteran. Jadi begini Pak Haji, dulu ceritanya bagaimana kok bisa sukses ini? Jadi sampai jadi dari seorang polisi yang pangkat terendah mulai tamtama. Saya dengar tamatan hanya dari SD. Ya, SD zaman dulu SD itu laku. Jadi saya dengar sekarang sampai punya klinik sampai klinik 3 Ramlah Parjib 1 sampai 3 ya. Iya. Sekarang ngerintis juga ya. Awal bilang minimarket ya. Ya, sekarang lagi bangun minimarket, tapi alhamdulillah udah selesai juga ya. Jadi gini Pak. Bukan minimarket, Indomart. Indomart ya. Di rumah dikontrak sama Indomart. Jadi ceritanya gimana dulu merantau sini Pak Haji? Lahir di mana, tahun berapa itu? Begini Pak ya, saya pada saat saya lahir tahun 1958. Di Jawa itu? Di Jawa, di Bojonegoro. Jawa Desa Timur, Ngantru, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Ya, saya ini anaknya orang nggak punya. Jadi saya itu hidup itu susah sekali. Orang tuanya tani, jadi makan itu pas-pas untuk makan aja. Nah, mau sekolah tinggi juga nggak bisa. Terus kakak saya tahun 69 dia sudah merantau lulus SD. Oh, kakak duluan yang merantau ya, sini? Kakak saya. Terus kemudian lulus kakak saya di sini jualan bakso. Terus Mbak Yu saya ipar itu orang Solo karena jualan jamu. Terus kemudian tahun 75 adik saya yang guru itu dibawalah ke sini. Ke sini, nyusul ke sini. Ya, dibawa ke sini sama kakak saya. Disekolahkan dari SD, sekolahkan sampai SPG waktu saat itu.
Nah, SPG, setelah SPG lulus dari SPG, nah sekarang ngajar di Gang Damai. Terus Pak Haji dulu nyusulnya kakak ke sini itu tahun berapa? Ya, saya kan 3 saudara, Pak. Jadi saya di Jawa sana sendirian bingung aku mau jadi apa kalau saya di sini. Mana tanya jadi makan susah. Akhirnya saya nyusul sama kakak saya di Samarinda. Oh, memang dari kecil kehidupan keluarga itu susah ya? Iya, susah. Pas-pasan lah ya. Iya, jadi saya tiga saudara merantau semua. Merantau semua. Merantau ini susah sekali kalau kakak saya mana ya mencari makan, terus kemudian nyekolahkan adik saya, kan untuk ongkos itu kan susah. Terus saya akhirnya nyusul ke sini, nggak ada kerjaan, saya ikut Cina. Oh, jadi dari sana sudah susah, keluarga itu hidup pas-pasan, nyusul kakak ke sini, kakak itu hidupnya masih susah juga. Susah ya, jualan bakso. Iya. Jualan bakso. Adik saya masih sekolah juga, sekolah SMP pada saat itu. Nah, saya dilahirkan tahun 78, 1958 itu saya ke sini lulus SD langsung ke sini saya ikut Cina, terus di situ saya ngepel ya. Jadi pembantu. Iya, ya? jadi pembantu ya, nyuci piring, ya suruh bantuin tukang gitu. Susah sekali. Nah, pada saat itu saya kalau sore itu suruh ini ngelayani orang minum bir. Di samping Mahakama dulu ada bioskop Mahakama di situ. Nah, jadi di situ melayani orang-orang kapal itu minum, saya suruh melayani itu. Sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam tidur, nanti jam 5 bangun ngepel. Kan orang mabuk, kadang-kadang orang kapal kan kalau mabuk kan muntah di situ kan. Itu ngepel di situ. Sampai segitu. Iya, ngepel terus kemudian kan rumahnya tingkat. Rumah tingkat itu berapa tahun? Itu sampai berapa tahun itu? Hampir 1 tahun itu. 1 tahunan ya? Iya, hampir 1 tahun hampir. Ya, terus masuk? Ya 1 tahunan lah. Terus habis ini kan saya kan ngepel naik tangga itu sambil bawa ember itu. Nyangkut kadang-kadang karena masih kecil ya. Jadi tingkat gitu kan? Iya, jadi nyangkut situ. Terduduk saya nangis itu. Ya Allah, saya berdoa. Ya Allah, nggak tahukah hambamu seperti ini? Gitu. Pada saat itu. Berdoa gitu ya? Iya. Terus ya sampai lama saya. Lama. Terus akhirnya nonton TV itu ada TV hitam putih pada saat itu. Terus ada bagi warga Indonesia yang mau masuk polisi ya bisa masuk polisi gitu. Berita pendaftaran pemasukan polisi gitu ya. Di TV itu hitam putih pada saat itu. Terus pada saat itu pas saya liatin itu kan, saya ngomong sama omnya, sama Tina. Om, bosnya itu ya? Iya. Saya manggilkan om gitu ya. Om, bisakah saya minta izin? Mau kemana kamu? Katanya. Saya mau kepengen jadi polisi. Kan waktu itu kan biar ijazah SD laku pada saat itu ya. Orang suruh masuk polisi itu orang paling susah suruh masuk polisi itu. Terus, wah kamu itu nggak usah masuk polisi. Kamu nanti tak belajar nukang, tak belajar ini. Karena memang saya termasuk paling rajin. Karena kan saya itu merasa ikut orang. Yang dibeli itu kan tenaga saya. Nah, yang penting saya nggak dimarahin. Kerjaan apa aja saya alami gitu. Nah setelah itu, wah kamu nggak usah masuk polisi. Kalau nanti kamu masuk, potong jari saya. Karena ada keluarganya si Cina itu namanya Pak Lauda dulu. Iya, beliau itu jadi tentara juga kan gitu. Nah, jadi nggak usah masuk ini. Terus saya nyoba om, kalau memang saya nggak berhasil nanti atau nggak diterima, saya nanti masuk sini lagi. Ya. Akhirnya saya keluar lah, daftar polisi saya. Daftar polisi. Iya. Tahun 78 saya mendaftar polisi itu orang mencari 50 orang yang susah pada saat itu suruh mencari Nah, akhirnya saya lulus.
lulus kan saya ngikuti pendidikan di Balikpapan selama 3 bulan kalau nggak salah dulu itu. Pendidikannya di Balikpapan. Di Balikpapan 3 Itu bulan. Brimob Pak Haji? Belum, belum Brimob. masih Statam. Secata itu. Jatah ya? Melwa, nah, Jatah Melwa. Jadi saya 3 bulan, saya di situ lulus saya. Lulus jadi polisi itu saya ditugaskan di belum sih. Habis begitu ada penempatan, ditempatkanlah saya di Brimob Dak, Kena di Brimob, Yon K, jadi batalion K waktu itu Brimob 12 Kaltim di batalion K. Saya kena di situ. Jadi pendidikan lah di situ. Hampir setahun, hampir 8 bulanan lah itu. Karena kan saya 3 bulan pendidikan, lulus, terus langsung taruh Brimob, pendidikan di Brimob situ. Setelah lulus, saya diperbantukan di KP3. Wah, rasanya pada saat itu kita baru enak lah istilahnya gitu kan, baru ibaratnya digembleng kan? Digembleng, terus masuk dinas di KP3. Masuk dinas di KP3 enak gitu kan. Terus 3 bulan kemudian ada latihan prayuda, termasuk saya kena. Jadi ada sprint ditujukan kepada saya bahwa saya kena di tim-tim harus mengikuti latihan prayuda. Latihan lagi di situ, iya. Tahun 79 itu. Tahun 79 latihan prayuda. Setelah lulus latihan prayuda, berangkatkanlah kita menuju ke Ujung Pandang. Jadi di situ kita dibawain AK itu nyeronya di Ujung Pandang, di Batuah Ujung Pandang gitu, di Dodik situ. Nah, baru diberangkatkan tim-tim naik dari Balikpapan ya, dari Balikpapan naik Fokker Hercules ya, Hercules Fokker, pesawat Fokker ke 27 ke Ujung Pandang nyeru senjata AK itu, baru kita diberangkatkan ke tim-tim naik kapal bekas kapal haji Tanjung Oisina pada saat itu. Nah, berapa orang tuh? Teman-teman terima? Banyak, dari Kalsel, terus Jatim, 8 kompi kalau nggak salah pada saat itu. Iya. Jadi itu Timur Timur. Jadi di Timur Timur berapa lama, Pak? Setahun, Pak. Saya 1 tahun bisa. ya. Jadi naik Dili itu begitu kita masuk di provinsi Dili itu jam 8 sudah mati. Jadi kita jam 8 tuh standby masing-masing. Sudah dimatiin lampu itu. Nah, tahun berapa itu di Timur Timur? Tahun 79. Terus habis itu diberangkatkan karena ada yang ketinggalan pada saat itu, tundaan kompinya ketinggalan. Ada 8 orang ketinggalan karena berkunjung ke tempat teman kita. Tempat teman. Jadi ketinggalan dia. Ketinggalannya di mana maksudnya? Ketinggalan di situ di Ujung Pandang. Iya, karena dia ke Bugis kemana ya? Ini yang lain udah berangkat. Dia ketinggalan di situ. Ada yang ketinggalan. Ketinggalan. Akhirnya komandannya lagi lah. Iya, komandan kompinya sama dantonnya. Akhirnya kita kena sanksi. Kita ditaruh yang paling rawan. Jadi habis itu naik. Itu masih rame-ramenya komplek gitu ya? Iya, masih ramai itu Pak. Masih serang-serangan masih. Jadi baru kita naik kapal tongkang, baru lewat ke Laga, Desa Laga itu, baru kita jalan kaki menuju ke Matapian, Beremeta, Kelikai Lama, Kelikai Baru, terus Ililapa, Misong. Wapal semua ya? Ya, Maina 1, Moro, karena kan kita satpur pada saat itu, satuan tempur, jadi keliling selama setahun. Nah, begitu setahun saya kembali, pada saat itu gini, gaji saya di polisi kan cuma 14.400. Saya itu 14.000. Iya, 14.400 saya jadi polisi masuk itu. Tapi saya ditugaskan di sana mendapat uang jahril namanya, kejahatan material itu. Dapat natura sama kejahatan materialnya itu 17.000. Lebih besar gitu kan. Lebih besar dari gaji lah. Terus habis itu saya selama setahun itu pulang saya. Dari sana pulang ke Samarinda tetap di Brimob lagi? Iya, jadi kan pulang itu
namanya jalan kaki, kalau jalan kaki itu kita kan, saya waktu itu wakil penembak mahir. Wakil penembak mahir itu di sini tuh magazen 2 yang isi 200 itu magazen RPD. Terus magazen saya sendiri 3 di sini. Terus yang tak taruh di AK itu 2. Jadi dibulak-balik gitu, kalau ada serangan kan langsung balik gitu, nggak ngisi lagi gitu kan. Di sini 3. Terus sini mantel, terus kemudian ya apa itu wajan ini untuk goreng-goreng rantang itu. Iya. Jadi pas gitu kalau jalan pertama itu ya udah keropyak. Ini kaki ini sudah hancur sudah gitu. Keropyak. Tapi kalau sudah sekilo baru Jadi kalau jalan itu kalau kita pakai pendengan itu, pakai kopel itu, kalau dikencangin itu sakit di sini, dikendorin blorot. Iya, kalau dikencangin sini kan, kencangin sini kan, kalau dikencangin gini nyangkut di sini kan sakit karena bebannya banyak. Mana peples, terus magazen 2, magazen saya, itu kan, jadi bebannya di sini aja mungkin hampir berapa kilo? 10 kiloan itu yang di pinggang ini. Cuman ya makanya ada selembangnya gini kan kendor juga. Itu belum lagi yang di sini. Jadi kalau lari nggak ada istilahnya gimana ya. Tapi karena itu sakit. Teman-teman itu pada saat berangkat itu waktu pertama tuh, waduh kayak tawon itu suaranya. Waduh karena kan nggak pernah jalan jauh, terus jalan jauh dikasih beban lagi kan. Yang paling apa di sana ini waktu di Timur paling mungkin apa ya, yang paling terkesan atau pas paling panik sempat diserang ada ya? Dimana di daerah Kuno saya ngecot ya? Di situ 10 orang dipimpin oleh Pak Serka Dapat pada saat itu. Nah, pada saat itu namanya saya habis patroli nih Pak. Habis patroli ini kita kan kalau kita ngecot di sini umpamanya gitu, kita harus kilo itu harus keliling, lihat di wilayah kita itu ada apa di sekeliling kita gitu. Nah, pada saat itu kita pas patroli, kita minum, ada kebetulan kelapa gitu kita minum. Habis minum itu modelnya kayak, ayo kita berangkat sudah, goyang kalau di sana bukan berangkat gitu. Ayo kita goyang itu maksudnya kita jalan lagi gitu ya. Terus begitu saya dibilang goyang-goyang tuh lutut saya ini kayak lemas, nggak ada daya. Begitu saya satu langkah itu langsung ada tembakan, duduh, namanya di itu kalau 1 kilo di tengah hutan itu model kayak di pinggir, dekat, ya? Iya kayak di telinga itu tembakan. Apa itu? Paling anak 77 tahun, kan 77 itu kan kesatuan di tim ya. 77 paling itu kita tim sini. Sekalinya apa? Diadang. Ada kiriman dari Muro, ngambil kiriman dari Muro, Brimob dari Jawa Tengah itu ngawal kan, diadang di situ bahan makannya itu, bahan diadang di situ. Saya pada saat seandainya pada saat itu saya itu langsung kaki saya itu bisa jalan, mungkin saya paling tidak mendekati sasaran itu. Jadi sempat saya itu, ya itulah saya syukur pada Allah lah. Itu memang ada yang bilangnya yang minum air kelapa memang ada yang lututnya enggak lutut saya itu langsung enggak ada dipakai jalan itu langsung lumpuh gitu. Jadi setelah itu seandainya saya bisa jalan pada saat itu ya mendekati sasaran. Orang namanya kita itu dari cuma sekilo itu aja. Kilo kan kita mau kembali lagi ke cot kita gitu loh. Ngecot kita maksudnya itu ngepos ya kalau kita bilang sana ngecot. Jadi ya paling enggak mendekati itu, karena kita ada itu, akhirnya saya nyerang lah ke main itu tembak-tembakan, jadi kayak kayak mana mainan aja. Sempat ada korban dari pihak kita pas si Ketut itu kena pecahan peluru AR itu kan, dia kalau peluru AR kalau ditembakkan hancur pure gitu dia. Tapi selamat. Ya selamat di kop sini kan, jadi kan kena pecahan peluru AR itu kan penuh di punggungnya sini. Ketut siapa ya namanya dulu, orang Bali. Iya, itu baru di kop 2 pulang. Habis itu terus
kembalinya lagi ke sini setahun kemudian kembali sini. Wah, itu kembalinya itu karena kita pada saat itu kita ngecot ke Puno, ke Ilela. Kalau malam kita gerak, Pak. Kalau malam itu kita gerak. Jadi karena malam 17 itu katanya mau diserang bukan desa Kabupaten Los Palos itu. Jadi kita bergeraklah di Macauru malam-malam itu. Aduh, itu paling susah nggak makan itu, Pak. Karena nggak ada air. Siang kan kita nggak boleh keluar itu kan, nggak boleh masak api atau apa gitu kan, sampai air itu maaf aja nih, karena kurang air nasinya itu dikencing itu, kencingi untuk tambah itu, habis gitu jadi masak taruh di pohon pisang kayak gini baru dimakan rame-rame. Ya karena kita daerah sana daerah kering memang. Iya kering, cuman kelapa banyak di sana, cuma Macauro itu. Terus habis itu kembali lagi, itu bergeraknya sama RPK, sama 202 kalau nggak salah. Itu. Jadi sama RPK, jadi kita saling menjaga gengsi gitu. Nah, RPK menjaga gengsi, kita juga menjaga gengsi juga gitu. Jadi kita sampai makan itu dikencingin aja, cari air nggak dapat, nggak ada air. Itu kan air pepes itu sudah nggak masak kan nasinya itu. Nah, jadi itu kan di Timur setahun nih Pak De. Tahun ya. Tahun 1980 dikembalikan lagi ke Satuan Balikpapan ya. Asal. Terima gimana itu? Jadi begitu saya kembali dari Timur ke Balikpapan itu di Brimob lagi, di Brimob. Iya, di Brimob itu kan waktu itu kan perusahaan itu masih menggunakan Brimob ya, seluruh perusahaan. Oh iya, iya. Nah, jadi yang seharusnya itu saya kepinginnya saya pada saat itu ya, kalau seandainya saya itu yang tugas dari susah ya, paling tidak kan kita ditugaskan kan lumayan kan gitu dapat enak. Ini orang-orang itu aja, malah justru saya kena di ini pemantapan. Jadi dari timur saya pemantapan lagi. Pemantapan apa itu maksudnya? Pemantapan ya istilahnya tuh ya latihan nembak, perang lagi kayak gitu. Iya. Pemantapan untuk pasukan lah. Yang lain itu kok malah akhirnya ya saya sabar aja. Terus akhirnya saya di 80 habis pulang dari tahun 80 habis gitu, terus pemantapan bulan berapa gitu saya ditugaskan di pemantapan 3 bulan terus ditugaskan saya di PT Pupuk. Waktu itu baru buka PT Rumus namanya. Jadi bukaan PT Pupuk, saya ditugaskan di situ selama 3 bulan. Saya sempat dengar dulu waktu di Samarinda Hulu ya. Iya. Pak Haji sempat sambil lepas dinas ngelas itu bengkelnya sendiri atau siapa? Bengkel kakak saya. Jadi kakak saya setelah jualan bakso itu dia berhenti, dia buka bengkel las. Nah, jadi saya kan karena waktu itu saya kena di serse, ya. Jadi saya dari Polres tinggal sama Samarinda Hulu saya di serse. Nah, di serse. Jadi saya karena kan serse itu kan perlu uang, malam ngeluyur gini kan. Untuk beli bensin lah ya. Untuk beli bensin. Jadi saya ngelas dulu, baru saya ke kantor. Kantor nanti sampai malam baru pulang gitu. Sampai bukan hanya itu aja. Jadi ikut ngelas kakak itu untuk mendukung operasional itu ya? Iya, operasional. Terus habis itu nggak lama kemudian saya tetap aja saya dengar nggak cukup, sempat melukis wayang dari karton dijual juga. Iya, saya gini, pada saat itu kan mana motor rusak nggak bisa memperbaiki, saya pakai sepeda pancal dinas, sepeda ontel itu. Terus mana nggak punya duit, orang serse itu kalau malam harus ngeluyur, masa kita ngeluyur nggak minum kopi, kita dapat info dari mana kan gitu kan. Jadi saya tuh habis pulang dinas itu jam 11 gitu, jam 12 saya pulang, baru melukis lagi aku. Melukis, tak jual dulu, ada mbah di Pasar Segiri itu yang dia tidurnya di situ, terus jualan wayang. Nah, di situ tak titipkan di situ. Dari karton itu ya? Iya, harganya berapa? 750. 750 perak? Iya. Itu kadang-kadang semalam tuh dapat 3 cuman. Ya lumayan lah. Laku juga ya, laku ya? Ya lakunya ya nggak langsung laku sih.
Tapi ya itu sengsaranya itu ada. Jadi mulai itu kapan nih mulai merintis klinik, bikin klinik atau mulai? Oh iya. Jadi tadinya kan saya itu mana kerjaan nggak menetap, kita rumah masih nyewa. Terus istri saya ini kan mempunyai kalian bidan ya dia. Oh iya. Mana istrinya ini? Mana ibunya ini? Bu, Bude mana ini? Mak. Masalahnya saya tidak yakin keahliannya bisa polisi, bisa jadi sukses di bisnis klinik. Coba tidak yakin. Enggak tadi ya. Dianu. Oh iya. Dari tadi baru keluar ini airnya. Sambil diminum ya, Pak. Oke. Makasih, Bu. Makasih, Ya. Bu. Saya dengar dulu Bapak sempat ikut ya, Bu ya. Awal-awalnya itu Ibu terima pasien sama orang melahirkan, Bapak ikut mandikan bayi ya? Iya, waktu itu kita ya Pak. Belajar di mana Pak Haji mandikan bayi? Yang lihat aja Pak, gini ceritanya. Kita masih nyewa Pak itu. Nyewa itu masih nyewa. Rumah itu rumah jauh kolong. di dalam gang. Di dalam gang masuk ke dalam udah nggak ada lagi jalan. Jadi tapi pasien banyak pasiennya mamanya ini. Iya, jadi kan nggak ada asistennya Pak. Jadi begitu saya udah pasien sudah melahirkan, kadang-kadang Pak Pardi nemani untuk mandikan bayinya. Ini ada lagi sudah. Menyiapkan makan pasiennya. Saya juga sibuk dengan dengan aktivitas pasien tadi kan harus membersihkan, harus merawat ibunya lagi. Jadi itu betul-betul gimana ya Pak? Jadi sementara saya pada saat dia itu kan dia pamannya habis melahirkan itu kan membersihkan ibunya. Jadi bayi ini kan ya sudah tak mandiin, tak bedong ya. Kalau dulu kan pakai pakai gerita. Iya, sekarang kan tidak boleh lagi. Nah, jadi saya itu karena kita mau ngambil pembantu anak buah ya nggak bisa bayar. Itu betul-betul mulai dari nol Bu ya? Iya betul-betul dari nol. Tadinya kan Bapak tadi yang diceritakan Bapak tadi tuh usahanya itu dari Pak, pernah bikin ikut di bengkel, terus pernah juga bikin kolam ikan, gagal terus itu. Akhirnya mungkin jodohnya di kesehatan membantu kegiatan praktek saya. Waktu itu prakteknya cuma praktek bidan mandiri. Nah setelah kita berkembang jadi klinik Rambah Parjib 1 yang di Jalan Hasan Basri dekat di Kemang Merak. Kemudian kita berkembang lagi klinik Rambah Parjib 2-nya yang di Jalan Naim Sangaji Gang 12. Pertama kan kita Terus yang terakhir di Mugurejo ini Pak, klinik Rambah Parjib 3. Kebetulan klinik ini klinik umum dan bersalin. Jadi kita juga mengerjakan spesialis kandungan, ada laboratoriumnya juga, kita kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kan ada karyawannya pegawainya ada dokter juga Bu ya? Ada, jadi kita 3 klinik itu ada 60 karyawan. 60 karyawan. Berapa dokter itu? Dokternya ada 7, spesialisnya ada 2. Ada spesialis juga? Ada petugas laboratoriumnya juga, ada apotekernya juga. Jadi 3 klinik 3 apoteker. Jadi kita 3 klinik itu 3 apoteker? Ya, 3 klinik 3 dokternya apoteker. Dokternya dalam 1 klinik ya ada 2, ada yang 3 gitu. Jadi jumlahnya 7 semua. Ya Pak ya. Wah ini suami luar biasa. Pokoknya makanya saya bilang saya enggak yakin ini Pak Parjib bisa sekali mau ibu itu ada keahliannya bidan sekolah kebidanan memang. Ini enggak langsung. Enggak juga. Panjang ceritanya. Cuma kan kita itu saling pengertian ya Pak. Iya. Jadi di dalam bekerja kita ya alhamdulillah anak-anak juga sudah selesai kuliahnya, sudah berkeluarga semua. Jadi kita tinggal berdua aja lagi. Dengar sudah umroh pun sudah berulang kali. Alhamdulillah sudah 10 kali ya Pak. Jadi ini mau berangkat lagi. Jadi misalnya karyawan ada yang 10 tahun mengabdi di klinik, kami umrohkan Pak hadiahnya sebagai kenang-kenangannya. Biasanya kalau kita kasih uang aja kan nggak ada kesannya, tapi kalau dibawa umroh biasanya pegawainya itu kesan tersendiri bagi mereka. Jadi setiap 10 tahun setiap tahun kita ngumrohkan anak buah. Alhamdulillah juga ini sudah selesai Indomaret ya Pak ya, peresmian kemarin dan rencana selanjutnya mau buat kafe Pak. Di mana lagi nih Pak? Kita doanya ya Pak. Di Indomaret. Kan saya kan itu tanahnya kan 25 kali 100 Pak.
Jadi nanti di sebelahnya bisa untuk apa ya, angkringan ya anak-anak muda Enggak, sekarang. Bentar. Saya Iya. dengar sempat keliling ke luar negeri juga. Ada berapa negara Pak Haji dikunjungi? 24 negara ya Pak. Oh. Jadi terakhir di 2019 ya. Iya, Maret dari kan Belanda. udah corona kan, berarti Iya. terakhir Sudah, Bu. Desember. Saya mau tanya dulu sama Pak Haji. Iya. Saya enggak yakin Pak Haji bisa baca Inggris. Kalau Bisa kalau Pak, keliling negara Eropa itu kayak apa? bisa saya Pak, itu tidak. bahasa isyarat. Jadi dia bahasa isyarat Pak, gampang Pak. Dikira orang luar, ini orang luar juga Pak. Iya. Ya seperti Enggak, negeri betul, yang masalahnya pernah satu regu sama saya. Saya enggak yakin kalau bisa baca Inggris. Gitu loh. Jadi sudah 24 negara Pak Haji. Jadi Iya, terakhir kemarin Jerman, Belgia, Paris ya Pak, Amsterdam ya. Mm-mm. Nah, 5 negara terakhir Pak ya. Itu yang satu kita ke perjalanan. Belanda itu ke Belanda. Itu kita ada berapa hari kemarin, 10 hari. Yang sebelumnya itu di 2018 kita putar ke Australia Pak. Apa Kali Pak? 18 Nama kotanya hari. Pak? Melbourne. Marbet, Adelaide. Adelaide, terus kemudian Sampai lupa Bapak. Sydney. Sydney. dan 24 negara itu mana aja? Pak? Korea, Korea, Cina, terus NRC, kemudian Turki. Turki, Turki, Singapura, Singapura, Malaysia, Malaysia. terus Sampai kemudian lupa Belanda itu. Ada Belanda. catatannya Pak, ada benderanya, ada ini. Iya, Nah, terus kemudian ya itu tadi di Kebanyakan Eropa ya? Belgia, Eropa Pak iya. kebanyakan. Eropa, Jadi dalam Belgia, satu terus perjalanan kita Paris. bisa 5 negara langsung. Sekali berangkat 5 negara. 5 negara. Kan itu satu pulau gini aja cuma Dubai, Abu Dhabi. Ya kalau kita ke Arab kan kita ambil umroh Dubai, plus Abu Dhabi, biasanya. Brunei. Ya alhamdulillah ya Pak, orang ngantru bisa ke luar negeri. Tadinya apa ya, berangan-angan salju itu kayak apa Pak? Ternyata salju itu sudah di tangan. Bapak kita sampai sini. Ngeri, kita ini nggak Dinginnya nggak luar biasa ya Pak kalau ngerja orang luar itu ya. Ternyata apa ya, nikmatnya, indahnya, surganya dunia itu kita putar dunia Pak. Iya. Jadi kita Ya, tuh kan kita- taunya di Indonesia ini ada berapa musim aja. Kalau di sana mereka tuh banyak musim. Tiga musim. Ada musim semi. Australia Waktu di juga. Korea ya, kita lihat bunga bagus, terus kita lihat bunga tulip di mana kemarin kita lihat? Oh di Ada. Istanbul, Turki. Iya. Di Turki. Ini cerita anu nih. Biar Cerita bunga enak ya tulip Pak. Belanda. Kalau cerita nggak enaknya udah kayaknya tadi. Jadi istilahnya orang kan tahunya Suka setelah dukanya itu. Suka ya, dukanya. setelah kita ini setelah di ini kan Pak, bagaimana sih perjuangan? Nah, bayangkan saya jadi masuk polisi mulai gaji 14.400 sama beras 18 kilo. Terus ngekos itu tempatnya Bu Koli Arwah, enggak tahu sekarang mungkin Arwah di Balikpapan sana itu. Ngekos itu 12.000, terus berasnya diambil juga. Jadi kita sisa 2.400. Iya. Jadi kalau kita habis latihan gitu, kita marung tempatnya Bu Empang itu sekali minum itu 50 perak. Anu itu TS itu. Nah, kalau kali 1 bulan udah habis kadang-kadang. Ya ini jeleknya. Kalau kita itu ngebon dulu kan, Iya. ngebon dulu nanti Bu Empang pas gajian kita ditarik sembunyi jual. Ini Ya, cerita. ini Kita buka. tinggal menikmatinya lah Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Sudah diberi semua. sehat. Apa-apa istilahnya kepengen apa-apa Iya. sudah ada. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ibaratnya kalau orang namanya orang tuh nggak ada cukup, tapi Ya. kita bersyukur. Bersyukur. Ya. Saya mau ini saya punya. Saya mau ini saya ada. Saya mau jalan saya siap. Gitu Rek. Ibaratnya di atas langit masih ada langit Iya. Pak. Tapi kami bersyukur dengan keadaan seperti ini. Kalau kita membayangkan masa lalu itu sedih rasanya Pak. Satu orang pun kayaknya tidak ada yang mau berteman. Nggak ada Pak. Iya. Tapi sama saya berteman. Oh berteman. Seangkatan. Teman engkol ini. Kalau kita di kegiatan di penjagaan tuh nggak ada kegiatan. Ayo engkol. Engkol sang nunda engkol gini sudah. Iya. Ingat ya Pak, waktu kita pertama dulu buka prakteknya. Aduh. Nah, kan nggak punya namanya rumah bangsalan kan Pak. Jadi kamar kami itu buat kamar pasien. Bayangin kami tidurnya di dapur Pak. Saking kepengen apa namanya memuaskan pasien, tapi dalam keadaan seperti itu ya karena pasien kami keadaannya begitu ya, jadi pasiennya juga ekonomi ke bawah sih Pak. Ya alhamdulillah karena Itu sudah sempat punya berapa kami. tahun Bu berjalan? Itu perjuangannya itu sempat 10 tahun juga Pak.
Baru bisa sakitnya. beli rumah. Rumah itu kan kredit, Pak. Ngeredit. Yang klinik 2 itu ngeredit 82,5. Harganya tuh 80 juta Dulu. 500 ya. 82,500 dibayar 3 kali. Ya Tapi- itu awal mulanya, Pak. Iya. Salut juga sama ini Pak. Ini Pak, besok itu ya mau pensiun. Hari ini tuh masih tugas sampai sore. Alhamdulillah, udah tugas sekalinya orang ini. Nggak ada apa ya Pak? Iya. Ya. Selama dengan saya itu Pak, nggak pernah dia izin sakit. Dia kerja ya kerja, nggak pernah balik ke rumah. Misalnya dulu dia jaganya 2 shift ya Pak. Jam 8 berangkat, jam 8 malam pulang. Ya itu jam 8 malam itu aja pulang. Padahal kantor itu sebenarnya dekat ya Pak. Tapi Ya, memang hebat. kebetulan kan saya tahu juga loh, Ya. dengar Sama-sama. suara negatif tentang Pak Haji di kantor. Disiplinnya ini memang pasukan Brimob tuh. Nah, saya begini disiplinnya Pak memang ya, saya begini. kalau di Brimob. Kan kadang-kadang orang belum anu sudah enggak anu ya. Saya bilang jangan istilahnya susu sebelanga di apa? Kalau istilahnya kan jangan kita tuh berbuat yang sekian tahun ini Ya, rusak. rusak dengan jadi saya pengabdian sedikit. biar aja istilahnya saya mengabdi itu betul-betul mengabdi. Sempurna. Jangan sampai saya kan dapat bintang nararia juga kan dari presiden itu kan. Jadi saya bilang ya alhamdulillah walaupun istilahnya saya pangkat begini saya syukurin ya kan. Nah, dan saya kerja juga nggak pernah bagian ini bagian itu. Kesuksesan itu enggak mengenal pangkat. Kok. Iya. Yang penting kalau saya dulu sih Pak, ibaratnya umur 20 itu sampai 30 tuh memang pekerja keras intinya ya. Di 30 ke 40 tuh saya usahakan sudah punya fondasi. Iya. Jadi begitu umur 40 ke 50 alhamdulillah sudah bisa menikmati, diberi panjang lagi umur 60 ya Bapak. Nah, alhamdulillah lagi bonus lagi ya. Biasanya kalau sudah 60 ke atas kan bonus Pak. Iya. Alhamdulillah masih diberi sehat, Enggak kuat. harus begitu, enggak harus begitu lah. Ah, iya. Makanya ini biar untuk cermin lah yang muda-muda. Ya, itu harapan saya Semua itu nanti perlu kerja keras lah. Perlu Iya. kerja keras. dan kita ini berhasil itu bukan diraih begitu saja. Iya, betul. Banyak Kita perjalanan. harus kerja keras. Jadi jangan masa muda itu dipakai poya-poya, dipakai kadang-kadang maaf saja lah minum-minuman, terus Ya. akhirnya dia nggak memikirkan masa depannya Masa dia. depan. Jadi harapan saya untuk polisi-polisi yang baru-baru lulus ini ya, mana dia pendidikannya udah enak, gajinya udah besar, itu dimanfaatkan lah supaya dia juga menjadi nantinya jangan jadi polisi merepotkan masyarakat, justru bisa membantu masyarakat. Ya alhamdulillah dengan adanya saya begini nih Pak, saya bisa membantu masyarakat sekitar. Ya mungkin ya sakit umpamanya itu kita Jadi ada kalau bisa. misalnya ada event-event, alhamdulillah kita nih Pak ya bisa berbagi dengan sesama. Kalau misalnya dia ada event kayak kemarin kan kebanjir Kafe ya, gratis. banjir. Jadi kita bikin posko di klinik kan di Belimbing itu daerah banjir. Jadi kita Iya. bikin posko. Dan Anu Pak Haji, ini untuk mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda lah, terutama iya. yang polisi Ya. yang masih muda. Pesan saya untuk teman-teman yang baru lulus maupun yang mengabdi kira-kira sudah 4-5 tahun gitu ya, jangan disia-siakanlah waktu. Pertama, gunakan untuk belajar dan layani masyarakat dengan yang benar, insya Allah itu nanti akan jadi berkah. Nah, dan juga orang sukses itu bukan diraih begitu saja, Iya. kita harus kerja keras. Tentu saya dengan doa lah. Ya. Harus kerja keras, berdoa kepada Pantang Allah. menyerah. Pantang gitu. Pantang menyerah. menyerah, mudah-mudahan ya istilahnya dengan adanya begitu nanti petunjuk jalan itu ada. Saya dulu Pak ya, jadi polisi itu kira-kira aku nih boro-boro bisa naik haji. Saya nggak ada waktu Iya. pikir sampai itu. Punya rumah itu sudah syukur alhamdulillah. Tapi karena Tuhan Allah itu berkehendak lain. Jadi ada aja jalannya kalau Dengan memang kita ceritanya lah. kerja dengan ikhlas, insya Allah nanti rezeki itu akan Ikhlas, mengikuti. sabar. Terus Ibu, untuk pesen untuk anu ya, Ibu-ibu Bayangkari. Oh iya. Jadi kalau untuk ibu-ibu Bayangkari, mudah-mudahan pertama harus pengertian ya Pak. Jangan curiga. Intinya harus berpikiran positif bahwa suamiku mengabdi buat masyarakat banyak. Ya, alhamdulillah kalau kita punya kepercayaan bahwa yang baik-baik di pikiran, insya Allah datangnya baik juga ya Pak. Iya. Sudah ini udah terbukti. Ya, Dulu bayangin kami sehari semalam tuh ketemunya cuma 3 jam, 4 jam.
tapi kami sadar bahwa kami masih abdi negara ya Pak. Nah, artinya tuh masih pengabdian lah Pak. Masih mengabdi Nah, lah, jadi mengabdi. ya, Jadi harus ibu-ibu begitu, Bayangkari itu kalau bisa jangan duduk cantik di rumah atau menunggu suami, kalau bisa berkarya. Artinya Ya, itu ya. gampang lah sekarang kalau mau kerja ya, intinya Ya. niat. Intinya niat. Kalau sudah ada niat itu pasti ada jalan. Apa saja dikerjakan. Apa saja. Misalnya ibu-ibunya yang pintar masak, ya nggak apa-apa. Kan malu misalnya jualan di luar. Kan sekarang dunianya beda Pak. Ya, betul. Dunia milenial ya kata anak-anak sekarang. Kalau kita itu nggak mengikuti model, kita nanti tergilas di zaman now. Ya, itu artinya. Jadi ibu-ibu Bayangkara kalau bisa ibarat suami kerja, istri kerja itu kan satu disimpan, satu bisa buat dimakan, Ya, nanti betul. kedepannya anak-anak itu tercukupi, sekolah. alhamdulillah sukses semua, enak. Jadi sekarang ini saya dengan Pak Pargib tinggal mencari sehatnya. Ya. Sekian episode pertama saya ini bersama Bribka Purnawirawan Haji Parjib. Sampai bertemu di episode tua-tua milenial selanjutnya. Ingat, belajar kehidupan tidak mengenal usia.